Air sudah setinggi dada. Lorong itu bergetar, tanah di atas kepala mereka mulai runtuh perlahan. Di belakang, masih ada nyawa yang menunggu. Di depan, jalan keluar semakin sempit. Dua prajurit TNI terjebak di titik tanpa prosedur, tanpa bantuan cepat, dan tanpa jaminan bisa keluar hidup-hidup. Di saat seperti itu, satu keputusan saja bisa menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tertinggal. Tapi ada satu hal aneh yang sejak awal mereka sadari, sesuatu yang membawa mereka ke tempat ini, dan rahasia itu belum terungkap sekarang. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan turun tanpa jeda sejak malam sebelumnya, mengubah pedalaman Aceh menjadi hamparan lumpur dan arus liar. Sungai yang biasanya jinak kini meluap, menumbangkan pohon-pohon besar seperti ranting rapuh. Di tengah kondisi itu, satu regu TNI menyusuri jalur patroli darurat. Langkah mereka berat namun teratur. Mata mereka waspada, bukan hanya pada alam, tetapi pada kemungkinan korban yang terjebak di balik rimbunnya hutan yang terendam. Banjir bandang datang terlalu cepat bagi banyak warga. Jejak rumah hanyut terlihat di sela pepohonan, menyisakan puing dan keheningan yang mencekam. Regu itu bergerak tanpa banyak bicara, hanya isyarat tangan dan pandangan singkat. Setiap suara asing membuat jari mereka mengencang di senjata, bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan. Di medan seperti ini, alam bisa jauh lebih mematikan daripada musuh bersenjata. Di balik timbunan kayu besar yang terseret arus, mereka mendengar suara berat bercampur erangan tertahan. Awalnya samar, nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. Saat didekati, napas mereka tertahan. Seekor harimau betina dewasa terjepit di bawah gelondongan kayu basah, tubuhnya penuh lumpur, matanya menyala antara sakit dan ketakutan. Situasi itu bisa berubah menjadi maut dalam satu gerakan salah. Tidak ada perintah panjang. Hanya keputusan cepat yang diambil dalam diam. Senjata diturunkan perlahan, diganti tali, linggis, dan tenaga manusia. Risiko itu nyata. Satu ayunan cakar bisa mengakhiri segalanya. Namun wajah-wajah prajurit itu tetap tenang. Mereka bekerja dengan disiplin, mengangkat kayu sedikit demi sedikit, menahan napas setiap kali harimau itu menggeram lemah. Waktu terasa melambat. Air terus naik, membuat pijakan licin. Beberapa kali kayu nyaris jatuh kembali, memaksa mereka menahan dengan bahu dan punggung. Keringat bercampur hujan mengalir di wajah mereka. Tidak ada rasa pahlawan. Hanya dorongan kemanusiaan yang memaksa mereka bertahan, meski naluri berkata untuk menjauh dari predator terluka di hadapan mereka. Akhirnya, satu tarikan terakhir membuka celah cukup besar. Harimau itu merangkak keluar, terhuyung, lalu berdiri. Regu itu refleks mundur selangkah, jantung berdegup keras. Namun serangan yang ditunggu tak pernah datang. Harimau itu hanya menatap mereka beberapa detik, lalu berbalik berjalan menjauh ke dalam hutan yang tergenang. Yang membuat mereka terdiam adalah satu hal kecil namun ganjil. Setelah beberapa langkah, harimau itu berhenti. Kepalanya menoleh ke belakang. Matanya kembali bertemu dengan mata para prajurit. Bukan tatapan ancaman. Lebih seperti panggilan sunyi. Lalu ia melangkah lagi, perlahan, seolah memastikan mereka masih di sana. Regu TNI itu saling berpandangan tanpa kata. Naluri militer mereka beradu dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Mengikuti seekor harimau di tengah banjir jelas bukan prosedur standar. Namun ada firasat kuat yang menekan dada mereka. Ketika harimau itu menoleh sekali lagi dari kejauhan, mereka pun mulai melangkah, tanpa tahu apa yang menanti di balik hutan yang semakin gelap. Langkah mereka mengikuti jejak samar sang harimau di antara air setinggi betis dan akar pohon yang licin. Hutan terasa berbeda, sunyi namun penuh tekanan. Setiap prajurit menjaga jarak, senjata tetap siap namun diarahkan ke tanah. Harimau itu berjalan tidak tergesa, seolah memahami irama manusia di belakangnya. Sesekali ia berhenti, menoleh, memastikan rombongan itu masih mengikuti jalur yang sama. Medan makin sulit. Arus kecil memotong jalur, membawa ranting dan lumpur. Nafas para prajurit berat, bukan karena lelah semata, tetapi karena ketegangan yang terus menggantung. Mereka sadar,
Satu keputusan salah bisa memancing insting liar. Namun langkah tetap maju. Disiplin menahan rasa takut lebih kuat daripada keraguan yang berbisik di kepala masing-masing. Tak lama, harimau itu berhenti di depan lereng tanah yang tampak biasa. Tidak ada tanda istimewa, hanya dinding tanah basah tertutup semak. Ia menggeram pelan, lalu menggeser tubuhnya ke samping. Salah satu prajurit melihat celah gelap di balik akar besar. Udara dingin mengalir dari sana. Bau lembab bercampur sesuatu yang asing menusuk hidung. Dengan hati-hati, mereka mendekat. Cahaya senter menembus kegelapan, memperlihatkan tangga kasar menurun ke bawah tanah. Dindingnya kokoh, bukan lubang alami. Ini buatan manusia. Harimau itu berdiri di ambang, lalu mundur beberapa langkah, memberi ruang. Tidak ada agresi. Hanya kesunyian yang terasa berat, seolah tempat itu menyimpan cerita panjang. Saat langkah pertama menuruni tangga, suara lirih terdengar. Bukan suara air. Bukan angin. Suara manusia. Lemah dan terputus-putus. Senter bergerak cepat, memperlihatkan wajah-wajah pucat di ruang sempit. Puluhan orang duduk berhimpitan, mata mereka membesar melihat seragam loreng. Beberapa anak kecil memeluk lutut, tubuh mereka gemetar. Jumlahnya jauh lebih banyak dari dugaan. Ratusan warga memenuhi ruangan bawah tanah itu. Persediaan hampir habis. Wajah-wajah lapar dan kelelahan menatap penuh harap. Seorang ibu jatuh terduduk, air mata mengalir tanpa suara. Para prajurit menelan ludah. Mereka datang untuk patroli, bukan evakuasi sebesar ini. Namun kenyataan telah berubah di depan mata. Radio segera diaktifkan, sinyal naik turun tertelan hujan dan tanah. Laporan singkat dikirim, meminta bantuan secepat mungkin. Waktu menjadi musuh baru. Air terus naik di luar. Struktur tempat itu belum tentu bertahan lama. Mereka harus bertindak, mengatur napas, menenangkan warga, sambil menghitung setiap menit yang berlalu. Di ambang pintu masuk, harimau itu masih berdiri. Matanya menatap ke dalam ruangan, lalu beralih ke para prajurit. Hening sejenak, sebelum ia berbalik dan menghilang ke hutan. Seolah tugasnya telah selesai. Namun bagi TNI, justru di titik itulah ujian sesungguhnya dimulai, karena evakuasi ratusan nyawa di tengah banjir bandang baru saja dimulai, dan waktu hampir habis. Bantuan belum tiba, dan malam mulai turun perlahan di atas hutan Aceh yang terendam. Para prajurit bergerak cepat membagi peran. Ada yang mengamankan pintu masuk, ada yang menenangkan warga, ada yang menghitung jumlah korban satu persatu. Nafas mereka tetap teratur meski tekanan meningkat. Dalam gelap dan sempit itu, kepanikan bisa menjadi bencana kedua yang lebih mematikan. Persediaan regu sangat terbatas. Air minum dibagi setetes demi setetes. Beberapa prajurit menyerahkan ransum terakhir mereka kepada anak-anak dan lansia. Tidak ada perintah tertulis untuk itu. Hanya kebiasaan lama yang tertanam kuat. Disiplin tidak selalu tentang senjata. Kadang tentang siapa yang harus didahulukan saat segalanya hampir habis. Getaran halus terasa di dinding tanah. Air merembes dari celah kecil, semakin lama semakin deras. Wajah prajurit tertua di regu itu mengeras. Ia tahu tanda-tanda ini. Struktur bawah tanah mulai tertekan. Jika runtuh, tidak ada cukup waktu untuk menyelamatkan semua orang. Radio kembali berderak, sinyal masih lemah, jawaban belum terdengar jelas. Mereka mulai memindahkan warga secara bertahap ke jalur yang lebih tinggi, meski itu berarti keluar ke hujan dan arus deras. Tali diikat, formasi dibentuk. Satu prajurit berdiri paling depan, menahan arus dengan tubuhnya, satu lagi di belakang memastikan tidak ada yang tertinggal. Setiap langkah adalah pertaruhan antara kecepatan dan keselamatan. Teriakan air semakin keras. Sungai kecil di dekat lereng berubah menjadi arus liar. Beberapa warga hampir terseret, namun tangan-tangan berseragam itu menahan dengan genggaman kuat. Lumpur menutup sepatu, membuat langkah terasa seperti ditarik ke bawah. Namun tak satu pun prajurit mundur. Wajah mereka kotor, mata mereka tetap fokus. Di kejauhan, suara mesin akhirnya terdengar samar. Bukan halusinasi. Bantuan mendekat. Namun jarak masih cukup jauh, dan arus semakin ganas. Langit menggelegar, kilat menyambar, seakan alam menguji batas terakhir. Para prajurit tahu, jika mereka terlambat beberapa menit saja, semua bisa berakhir di sini. Satu bagian lereng runtuh,
menimbulkan gelombang air besar yang menghantam jalur evakuasi. Teriakan warga bercampur hujan. Formasi goyah. Seorang prajurit terhempas, hampir kehilangan pegangan. Dalam sepersekian detik, tangan lain meraih rompinya, menarik dengan seluruh tenaga yang tersisa. Di tengah kekacauan itu, mereka sadar satu hal pahit. Tidak semua bisa dievakuasi sekaligus. Mereka harus memilih, mengatur ulang, dan bertahan lebih lama di medan yang semakin tak bersahabat. Dengan air terus naik dan malam semakin pekat, pertanyaannya tinggal satu. Apakah mereka masih punya cukup waktu sebelum alam menutup semua jalan keluar? Keputusan berat diambil tanpa suara. Regu dibagi dua. Sebagian tetap bertahan di jalur evakuasi, sebagian kembali ke ruang bawah tanah untuk menjemput sisa warga. Waktu seperti menekan dari segala arah. Setiap detik yang hilang berarti risiko nyawa. Namun wajah para prajurit itu tetap datar, seolah ketenangan adalah satu-satunya senjata yang masih bisa mereka andalkan. Mereka masuk kembali ke lorong gelap yang kini mulai tergenang. Air setinggi mata kaki, dingin dan keruh. Anak-anak digendong, orang tua dipapah. Tangisan tertahan terdengar, bercampur doa lirih. Para prajurit memberi isyarat sederhana, menenangkan dengan sentuhan singkat. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kepastian bahwa mereka tidak akan meninggalkan siapapun. Di luar, tim pertama menghadapi arus yang semakin brutal. Tali hampir putus, jangkar darurat dipasang pada batang pohon besar. Hujan turun seperti dinding air. Beberapa warga mulai gemetar karena kedinginan. Jaket loreng dilepas, diberikan tanpa ragu. Tubuh prajurit menggigil, namun formasi tetap berdiri. Mereka menjadi perisai hidup melawan alam. Radio akhirnya menyala lebih jelas. Bantuan tinggal beberapa ratus meter, namun terhalang jalur yang runtuh. Alat berat tidak bisa masuk. Semua harus dilakukan dengan tangan manusia. Perintah singkat diterima. Evakuasi harus diselesaikan dalam hitungan menit. Tidak ada opsi mundur. Tidak ada ruang untuk salah langkah. Gelombang besar kembali datang, menghantam jalur sementara. Air naik hingga dada. Beberapa warga panik, namun segera ditenangkan. Satu prajurit berdiri paling depan, menancapkan kaki ke lumpur, menahan arus dengan bahu dan punggung. Wajahnya menegang, napasnya berat, tapi matanya tetap lurus ke depan, menolak menyerah. Akhirnya, titik temu tercapai. Bantuan medis mulai menarik warga satu persatu ke area aman. Tangisan berubah menjadi isak lega. Namun belum semua keluar. Di belakang, masih ada belasan orang terjebak bersama dua prajurit terakhir. Air kini setinggi pinggang dan terus naik. Lorong mulai runtuh sedikit demi sedikit. Senter berkedip. Dinding retak terdengar jelas. Para prajurit saling pandang singkat, lalu mengangguk. Mereka mengangkat warga terakhir, mendorong ke depan, memastikan semua melewati celah sempit itu. Saat warga terakhir berhasil keluar, suara runtuhan terdengar semakin dekat, mengancam menutup jalan sepenuhnya. Di detik-detik terakhir, saat air hampir menelan lorong dan tanah mulai ambruk, dua prajurit itu masih berada di dalam, berusaha keluar melawan arus dan reruntuhan. Di luar, semua mata tertuju ke kegelapan yang menutup perlahan. Tidak ada yang bersuara. Pertanyaannya kini menggantung di udara malam. Apakah mereka sempat keluar sebelum alam benar-benar menutup segalanya? Air menghantam lorong seperti dinding tak kasat mata. Dua prajurit itu bergerak perlahan. Tubuh mereka menabrak arus dan puing tanah yang runtuh. Nafas tersengal, kaki nyaris tak menapak. Namun latihan panjang dan disiplin membuat gerakan mereka tetap terarah. Satu tangan saling menggenggam, satu tangan meraba dinding, mencari jalan keluar yang semakin sempit. Di luar, hujan mulai mereda, namun ketegangan justru memuncak. Warga yang telah selamat berdiri terpaku, sebagian memeluk anak-anak mereka erat. Beberapa relawan dan tim bantuan bersiap menarik siapapun yang muncul. Setiap detik terasa panjang. Nama tidak dipanggil. Tidak ada teriakan. Hanya harapan yang digenggam dalam diam. Tiba-tiba, senter menembus kegelapan. Siluet dua sosok muncul dari lorong yang hampir tertutup. Tangan-tangan segera meraih mereka, menarik dengan tenaga terakhir. Tepat saat mereka terhempas ke tanah terbuka, lorong itu runtuh sepenuhnya di belakang mereka, tertelan lumpur dan air. Alam menutup jalannya, seolah menegaskan bahwa waktunya memang nyaris habis. Kedua prajurit itu terbaring sejenak,
napas berat, tubuh penuh lumpur. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada pose heroik. Mereka hanya bangkit perlahan, memastikan kembali ke arah warga. Saat melihat ratusan orang telah selamat, tatapan mereka melembut. Lelah yang tertahan akhirnya terasa, namun tidak pernah ditunjukkan berlebihan. Fajar menyingsing di balik awan kelabu. Helikopter bantuan mendarat di area aman. Evakuasi berlanjut dengan tertib. Warga satu persatu diangkut, beberapa menunduk hormat, beberapa menangis sambil menggenggam tangan prajurit. Tidak ada kata yang cukup untuk diucapkan. Keheningan pagi menjadi saksi dari apa yang baru saja terjadi. Di tepi hutan, sesaat sebelum regu itu bergerak kembali, sebuah bayangan muncul di antara pepohonan. Seekor harimau betina berdiri diam, tubuhnya masih menyisakan lumpur kering. Ia menatap ke arah para prajurit, lalu ke arah warga yang selamat. Tidak lama. Hanya satu tatapan sunyi sebelum ia berbalik dan menghilang ke rimba. Para prajurit itu tidak mengejar. Mereka hanya berdiri sejenak, seolah memahami bahwa alam dan manusia baru saja bekerja bersama dengan caranya sendiri. Tidak ada medali saat itu. Tidak ada kamera. Namun di mata mereka, misi telah selesai dengan cara paling bermakna. Semua nyawa yang bisa diselamatkan telah kembali ke cahaya. Saat kendaraan bergerak meninggalkan lokasi, hutan Aceh kembali sunyi. Banjir akan surut, jejak akan hilang, dan kisah ini mungkin tak pernah tercatat resmi. Namun bagi ratusan warga yang selamat, dan bagi dua prajurit yang keluar di detik terakhir, satu hal akan selalu hidup, bahwa keberanian sejati sering hadir dalam diam, tepat ketika waktu hampir habis.